Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alfian Hakim Nur Rahman dari Teknik Mesin D3 Politeknik Negeri Malang, PSDKU di Kediri. Kembali lagi di sini saya akan membagikan sebuah video yang insya Allah bermanfaat, yaitu bagaimana cara memeriksa dan memperbaiki kompresor AC pada mobil. Oke, masalah trouble pada sistem AC mobil yang paling sering kita jumpai adalah gangguan pada unit kompresor AC yang tidak mau berputar pada saat switch AC di-on-kan. Padahal kita tahu bahwa komponen kompresor AC ini memiliki fungsi untuk memampatkan atau mengompresikan zat pendingin atau freon dalam sistem AC agar dapat bersirkulasi. Jika kompresor AC tidak mau berputar, maka freon AC tidak dapat bersirkulasi dalam sistem AC dan endingnya AC mobil kita tidak dingin. Sebelum kita bahas tentang penyebab kompresor AC tidak berputar, sebaiknya kita mengetahui konstruksi atau bagian utama pada kompresor AC mobil. Secara garis besar, kompresor AC mobil terdiri dari dua unit komponen utama, yaitu unit kompresor itu sendiri yang berfungsi sebagai pengompresi freon pada sistem AC mobil, dan komponen utama yang kedua yaitu magnetic clamp yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan putaran puli kompresi dari crankshaft ke as kompresor sehingga dapat menentukan kapan kompresor bekerja dan kapan kompresor diam atau tidak bekerja. Hal ini bisa kita ambil sebuah pernyataan bahwasanya kompresor AC yang tidak berputar tidak langsung melulu disebabkan oleh kerusakan unit kompresornya, melainkan disebabkan oleh kerusakan magnetic clamp yang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya sehingga kompresor AC tidak berputar. Nah, selain tanda-tanda hal tersebut, berikut ini kemungkinan yang dapat menyebabkan kompresor AC mobil tidak bekerja. Oke, next. Yang pertama, fuse magnetic cloud putus atau fuse MGC itu putus atau relay kompresor AC rusak. Fuse pada sebuah sirkuit kelistrikan termasuk kelistrikan pada sistem AC berfungsi sebagai pengaman sistem atau komponen setelahnya dari adanya aliran arus yang berlebih atau adanya hubungan singkat yang dapat merusak komponen setelahnya ketika sebuah sirkuit kelistrikan tidak dilengkapi dengan sekring atau fuse. Sekring atau fuse ini akan putus atau short secara otomatis ketika arus listrik yang mengalir menuju magnet clamp melebihi batas aman atau listrik yang diizinkan. Sebelum kita akan mengganti sekring yang putus dengan unit sekring yang baru, maka kita harus melakukan pengecekan rangkaian kabel pada magnetic clamp dan memastikan apakah ada kabel yang terkelupas atau bagian soket kabel menuju magnetic clamp renggang atau gosong. Karena jika kita langsung mengganti sekring tanpa melakukan pemeriksaan tersebut di atas, maka sekring akan putus kembali karena adanya korsleting yang belum kita perbaiki. Baru kemudian unit sekring baru. Oke, yang kedua yaitu terdapat kerusakan pada unit magnetic clamp AC itu sendiri. Magnetic clamp merupakan komponen elektrikal yang gampang rusak seiring lamanya pemakaian. Jadi kita nggak usah bingung memikirkan mengapa magnetic clamp bisa rusak. Sebelum kita memutuskan bahwa unit magnetic clamp lah yang rusak, maka kita harus melakukan pengecekan arus input yang masuk menuju magnetic clamp. Jika ketika diukur menggunakan multitester menunjukkan adanya arus listrik, maka sirkuit kelistrikannya baik sehingga dapat dipastikan yang rusak adalah unit magnetic clamp. Tetapi jika menunjukkan tidak adanya arus input listrik, maka bukan unit magnetic clamp yang rusak. Solusinya, jika terjadi kerusakan pada unit magnetic clamp, yaitu dilakukan penggantian unit yang baru karena magnetic clamp sulit diperbaiki.
Oke, selanjutnya ya, yaitu adanya gangguan pada pressure sensor sistem AC. Pressure sensor terletak di bagian selang tekanan tinggi atau selang AC yang setelah kompresor AC pada jalur discharge. Pressure sensor berfungsi sebagai salah satu penanda atau inputan yang menentukan kapan magnetic cloud harus on dan kapan magnetic cloud harus off pada saat switch AC dihidupkan. Dan kemudian yang terakhir yaitu adanya gangguan pada sensor suhu AC atau thermistor color. Sensor suhu AC juga mempengaruhi kapan magnetic cloud hidup dan kapan magnetic cloud harus dimatikan. Sensor suhu memiliki fungsi sebagai feedback yang akan mendeteksi suhu di dalam kabin. Jika kita mengatur suhu AC kabin pada suhu yang tidak terlalu dingin, misalkan saja suhu 29 derajat Celcius, maka sensor suhu akan memberikan feedback untuk menonaktifkan magnet clock pada saat suhu kabin sebesar 29 derajat Celcius dan akan menghidupkan kembali magnet clock pada saat suhu kabin di atas 29 derajat Celcius. Kerusakan sensor suhu akan menyebabkan pendeteksian suhu kabin error sehingga bisa menonaktifkan magnetic clock secara terus-menerus meskipun suhu di dalam kabin sudah panas. Kalau hal ini terjadi, maka lakukan penggantian unit sensor dengan yang baru. Sekian video berbagi ilmu pada kali ini. Mungkin semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.